Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Sari Mulyo yang diberkati Tuhan. Luar biasa, hari ini kita boleh bertemu lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marlon. Mungkin teman-teman yang masih baru join di remaja agak asing ya ini sudah remaja angkatan tua soalnya. Oke, puji Tuhan, hari ini Mas Marlon, ya mungkin bisa dibilang Mas Marlon, ingin berbagi renungan sedikit saja untuk menjadi bekal kita untuk menjalani hidup sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke renungan, lebih baik kita bersatu dalam doa dulu. Kita mau panjatkan doa kepada Tuhan untuk supaya kita bisa lebih mengerti apa yang mau Tuhan katakan pada renungan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memberikan kami kehidupan yang luar biasa. Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh menyertai kami Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini Bapa, terima kasih kembali Bapa, Engkau boleh memberikan kami waktu untuk kami boleh sejenak berdiam, mendengarkan renungan daripadamu saja Bapa, untuk bekal kami menjalani kehidupan kami esok hari dan seterusnya. Ya Tuhan, berkati Bapa, biarlah apapun nanti yang kami boleh renungkan pada kesempatan ini bisa menjadi bahan untuk kami menjadi lebih dalam memuliakan-Mu, menyembah-Mu dan mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa yang kami sembah dan kami puja. Haleluya, amin. Oke, jadi pada kesempatan ini, pada waktu ini, Kak Marlon boleh memberikan tema yang dari teman-teman pengurus berikan, yaitu bergantung pada kasih karunia. Wow, ini tema yang luar biasa menurut aku ya, secara pribadi, karena kita boleh belajar apa arti kasih karunia, kita boleh belajar bagaimana kita bergantung pada kasih karunia itu. Jadi mari kita mau merenungi ini semua dengan didasari dari Roma 3 ayat 9 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. Roma 3 ayat 9 sampai 20. Yang berjudul semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat semua mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.
Wow. Perikop ini luar biasa ya. Perikop ini dari judulnya aja sudah menjelaskan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Saat Kak Amaron diberikan tema ini dan diberikan ayat ini, saat itu juga Kak Amaron merasa, iya, inilah cerminan, inilah keadaan kita saat ini. Tanpa Tuhan kita adalah orang yang berdosa. Tanpa Tuhan kita adalah orang yang tidak diselamatkan. Maka daripada itu, pada saat ini, pada waktu ini, kita diingatkan kembali. Siapa sih yang bisa mengangkat kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari segala yang kita sudah dalam perikop ini kita dikatakan kita semua adalah manusia yang berdosa. Hanya dengan kasih karunia. Pertanyaan yang muncul adalah seperti ini mungkin. Apa sih kasih karunia itu? Mungkin kita sering mengatakan kasih karunia yang begitu besar dari Allah Bapa. Akan tapi kita kembali lagi pada intinya. Apa itu kasih karunia yang bisa menyelamatkan kita? Menurut hasil penulisan dari Rosemary Merang dan Robi Panggara pada repositori Meniti. Jadi kalau teman-teman boleh buka di Google, di repositori Meniti itu ada sebuah tulisan dari Rosemary Merang dan Robi Panggarang mengenai makna kata karis. Karis itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah karunia, berdasarkan surat Efesus 2 ayat 8 dan implementasinya dalam kehidupan orang percaya masa kini. Itu saat boleh dibuka, boleh kita setelah renungan ini boleh kita baca-baca kembali. Bisa diterima bahwa di dalam penulisan tersebut disimpulkan ada 5 makna, yaitu dalam arti kata kasih karunia. Yang pertama, makna kasih karunia adalah kehadiran Allah melalui Yesus Kristus ke dalam dunia. Mati untuk menyelamatkan manusia, ia bangkit dari kematian untuk memberi kemenangan bagi orang percaya, dan ia menyediakan tempat di sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Itu yang pertama, makna karunia, makna kasih karunia. Makna yang kedua adalah kasih karunia merupakan anugerah keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah secara cuma-cuma kepada manusia berdosa yang seharusnya dihukum dan dimurkai oleh Allah. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga, kasih karunia itu merupakan kemerdekaan yang Allah berikan bagi manusia atas dosa, melepaskan dari kuasa iblis dan memulihkan manusia untuk kembali bersekutu dengan Allah. Yang keempat, kasih karunia merupakan pengampunan bagi orang yang berdosa yang datang bertobat dan secara sungguh-sungguh. Yang kelima, yang terakhir, arti kasih karunia menurut Rosemary dan Robi Panggara adalah kuasa Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang memberdayakan setiap orang untuk percaya, untuk melawan godaan dosa, melakukan kehendak Allah, serta hidup dalam kekudusan dan memberi kemampuan untuk melayani Tuhan serta menghadapi setiap masalah. Wow. Kalau dipikir luar biasa ya. Jadi kayak Tuhan memberikan semua itu tanpa kita membayar, tanpa kita memberikan apapun pada Tuhan. Tuhan dengan sukarela, dengan cuma-cuma memberikan itu semua pada kita. Kalau misalnya boleh kita rangkum semua lebih sempit lagi, lebih simpel lagi dalam bahasanya adalah kasih karunia adalah kuasa Allah yang selalu menyertai orang percaya melalui Roh Kudus dalam melayani dan menjalani kehendak Allah. Serta lewat kemurahannya
memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk datang bertobat, percaya, dan diselamatkan. Luar biasa. Dengan segala dosa kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, Tuhan boleh memberikan kasih karunia yang luar biasa itu. Tuhan boleh memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Tuhan boleh memberikan keselamatan. Tuhan boleh memberikan dorongan kita untuk melayani Dia. Dan Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Wow. Siapa yang bisa memberikan itu selain Tuhan kita? Akan tetapi kita boleh lihat pada masa-masa sekarang, masa-masa ini, waktu terasa sudah habis, sangat sedikit. Keadaan menuntut kita untuk menjauh dari semua yang apa Tuhan inginkan untuk kita. Keadaan menuntut kita untuk menjadi dunia, bukan menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kita sering lupa akan kasih karunia yang Tuhan beri pada kita, dan masih terus berbuat dosa. Dari perilaku kita yang tidak mencerminkan wajah dan rupa Allah, serta kita tidak peka lewat panggilan Allah. Kita diutus, kita menjadi manusia yang seperti apa kita tidak tahu. Kita lebih menggeluti masalah-masalah kita. Kita bergumul terus dengan masalah-masalah kita tanpa melibatkan Tuhan. Kita tidak bisa mengampuni sesama. Kita susah mengampuni orang yang jahat pada kita. Kita tidak bisa mengampuni musuh kita. Kita tidak bisa mengampuni keadaan yang membelenggu kita. Kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Jika kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, apakah kita bisa berdamai dengan keadaan, kembali padanya dan bertobat, meminta ampun padanya? Apakah kita bisa? Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa mewujudkan itu. Maka daripada itu, bagaimana dong? Bagaimana cara kita mengerti, bagaimana cara kita menghayati arti kasih karunia yang telah Tuhan beri? Terkadang kita tidak peka, kita tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu mengetuk hati kita. Hai kamu anakku, kembali sini. Mari datanglah. Kan tetapi kita sedang bergumul dengan masalah-masalah kita. Kita bergumul dengan segala hiruk pikuk dunia ini. Hiruk pikuk yang begitu menguras tenaga kita, menyita waktu kita, sampai kita tidak bisa mendengar ketukan pintu dari Tuhan, jamahan Tuhan, dari keluarga kita, dari teman sepelayanan kita, dari orang asing yang berbuat baik pada kita. Kita tutup semua itu. Kita lupa bahwa Tuhan bisa bekerja lewat mana saja. Mari, yang lalu biarlah berlalu. Kita sedang berproses. Kita berproses untuk bisa mengerti apa yang Tuhan ingini untuk kita, berjalan kembali pada jalannya.
mengerti, Tuhan, aku ini mau jadi apa untukmu. Mari kita lebih lagi peka, membuka pintu hati kita. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita itu luar biasa. Pengorbanannya, kita boleh berada di sini dengan sukacita, kita boleh berada di sini dengan masih bisa bernafas. Kita boleh dibebaskan dari dosa-dosa yang membelenggu kita. Itu harga yang mahal yang boleh Tuhan berikan pada kita. Jadi mari kita tanggapi itu untuk ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang akan berproses terus untuk mengerti dan memahami apa arti kasih karunia-Mu bagi kami. Jadi lewat renungan ini, mari kita bersama-sama membangun kembali komitmen yang sudah kita bangun dulu, kita susun dulu dari kita remaja, dari kita kecil, dari kita remaja, kita berada dalam lingkungan gereja, kita bertumbuh bersama dalam lingkungan tubuh Yesus. Kita kembali lagi mengingat, wow, betapa luar biasanya Tuhan boleh menebus hidupku, dan betapa jahatnya aku hanya menyanyiakan ini semua. Jangan. Mari kita berproses supaya jangan sia-sia pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan satu kata penutup yang ini benar-benar dari ayat dari Alkitab. Ini benar-benar tidak ada satu kata pun yang Kak Marlon kurangi, bahwa di mana ada dua ayat yang boleh Kak Marlon gabung, dan itu menjadi dasar yang luar biasa menurut Kak Marlon untuk kita boleh menyusun kembali apa rencana kita untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita bersama. Ada dua ayat dari 2 Korintus 6 ayat 1, Kakak Marlon gabungkan dengan Efesus 2 ayat 8. Jadi pada 2 Korintus 6 ayat 1, Kakak Marlon gabungkan dengan Efesus 2 ayat 8 yang berbunyi, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari teman-teman yang sedang berproses, temani teman-teman yang sedang berjuang untuk berproses. Kita berjuang bersama untuk menjadi satu, supaya tidak ada yang sia-sia dalam kasih karunia Allah ini. Karena apa? Karena kasih karunia Allah, kita semua sudah diselamatkan oleh iman terutama. Itu bukan hasil usaha kita, akan tetapi itu pemberian Allah. Ya, mari kita tutup renungan ini dengan bersama-sama kita pujikan satu lagu, Bapa yang Kekal.
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, mari kita tutup renungan ini dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh diselamatkan. Kami boleh ditebus, kami boleh diangkat dosanya Bapa, lewat penebusan darah-Mu yang mulia. Bapa, ampuni kami Tuhan, apabila di kehidupan kami, di kehidupan sehari-hari kami Tuhan, kami masih menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Kau berikan pada kami Bapa. Dengan segala perbuatan kami, dengan segala tingkah laku kami Bapa, yang belum mencerminkan serupa dengan wajah-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami ingin berproses Tuhan. Kami ingin lagi dan lagi kembali padamu Bapa. Angkat kami Tuhan, pimpin kami. Biarlah Roh Kudus menyertai kami hari lepas hari, supaya kami boleh mendapatkan kasih karunia yang telah Kau berikan pada kami. Kami boleh merasakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengerti, Engkau boleh mengingatkan kami kembali untuk menjadi bagian-Mu yang sejati, kembali bertobat untuk menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Ini kami Bapa, ini anak-anak-Mu yang akan terus berproses dan berproses. Kami serahkan Bapa tubuh, jiwa, roh kami
dalam kami melanjutkan hari-hari kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, sekian renungan hari ini. Semoga apa yang kita renungkan hari ini bisa kita terapkan dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selalu stay tune di YouTube Koma GKJ Sehari Mulyo untuk renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.